Kebodohan terbesar dalam kehidupan ini adalah hidup dalam kekhawatiran. Mungkin saudara berkata, loh bagaimana orang khawatir bisa disebut bodoh pendeta? Karena kan kekhawatiran seringkali sebuah keadaan. Kalau situasinya memang tidak bisa menjanjikan, bagaimana seorang tidak khawatir, ya kan? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, itu pemikiran kita. Tetapi bagi saya sederhana, kekhawatiran adalah kebodohan. Lalu kalau saudara berkata, kenapa sebetulnya pendeta? Loh, karena kita kan masih punya Tuhan. Kenapa kita perlu khawatir? Sebetulnya kalau kita sadar, oh iya saya masih punya Tuhan, kita nggak akan pernah khawatir. Kita khawatir bukan karena masalah kita terlalu besar, tapi karena kita tidak percaya bahwa Tuhan kita sanggup lakukan segala perkara. Kenapa? Karena harus kita jujur. Yang pertama, Allah kita itu kreatif. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kreatif. Artinya dia tidak pernah kekurangan cara, dia tidak pernah kekurangan ide untuk menyelamatkan kita, membela kita, menolong kita, dan mengerjakan mujizat buat kita. Kreativitas Allah cukup untuk membuat kita tenang. Pokoknya Allah akan menyelesaikan buat saya segala sesuatu tepat pada waktunya dan yang terbaik buat saya. Jadi ingat, kita tidak pernah perlu khawatir. Kalau kita tetap khawatir, kita bodoh. Kenapa? Allah kita kreatif. Yang kedua, karena Allah kita tidak pernah terlambat. Dia juga tidak pernah terlalu cepat. Dia tolong kita tepat pada waktunya. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita harus belajar berserah kepada Tuhan. Kadangkala persoalannya kita mau Allah tolong kita sekarang, padahal Tuhan menatap kita dan berkata, tenang anakku, belajar berserah. Aku akan menyelesaikan bagi kamu segala sesuatunya tepat pada waktunya. Jadi ingat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita tidak pernah perlu khawatir. Kalau kita tetap khawatir, kita bodoh. Kenapa? Karena kekhawatiran bisa menciptakan berbagai penyakit dalam tubuh kita. Kekhawatiran bisa merampas damai sejahtera dalam kehidupan kita. Kekhawatiran dapat membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang aneh dalam hidup ini. Bahkan kekhawatiran bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Dan juga kekhawatiran dapat membuka pintu untuk setan dapat menjajah hidup kita. Tetapi sebagai orang percaya, kita tidak mau khawatir. Kenapa? Allah kita kreatif. Yang kedua, karena Allah kita tidak pernah terlambat. Yang ketiga, karena Allah kita maha kuasa. Baginya tidak ada perkara yang mustahil. Tidak ada yang bisa menghambat karya dan kerja Allah dalam kehidupan kita. Waktu kita percaya bahwa Allah kita maha kuasa, kita tidak pernah perlu khawatir. Kita cukup berserah, kita cukup mengandalkan Dia. Kita beriman saja, Allah menyelesaikan segalanya buat kita. Dan yang keempat, kenapa kita tidak pernah perlu khawatir? Karena Allah kita mengasihi kita. Dan karena Dia mengasihi kita, Dia ampuni dosa kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia perbaiki segala keadaan kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia pulihkan yang rusak. Karena Dia mengasihi kita, Dia mengerjakan mujizat buat setiap kita. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan biarkan kekhawatiran menjajah hidup kita lagi. Tetapi mulai beriman, mulai percaya, mulai mengandalkan Tuhan, bangkit dan melangkah dalam kepastian. Allah kita dapat diandalkan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita. Hari ini harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya untuk kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang strategi Allah. Itulah Allah yang kita sembah. Bukan hanya Allah yang kaku, bukan hanya Allah yang tahu 1, 2, 3 hal saja, tetapi Allah yang strateginya luar biasa. Karena Dia Allah yang kreatif, jauh dapat pikirkan lebih daripada apa yang dapat manusia pikirkan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang strategi Allah, kita mau sama-sama belajar dari 2 Raja-Raja, dari 2 Raja-Raja pasal 3, 2 Raja-Raja pasal 3, mulai dari ayatnya yang ke-20, 2 Raja-Raja pasal 3, mulai dari ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-27. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 20 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom. Lalu penuhlah negeri itu dengan air. Dan ketika didengar seluruh orang Moab bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkannyalah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga. Kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab
Moab itu bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, itu darah. Tentulah raja-raja itu telah bunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang marilah menjarah, hai orang-orang Moab. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, strategi Allah luar biasa. Tiba-tiba air datang, air itu berwarna merah, dan tiba-tiba orang Moab berpikir, wah, Raja Israel, Raja Yehuda, dan Raja Edom sudah bunuh-bunuhan, jadi kami tinggal datang untuk menjarah barang mereka bisa-bisan. Ayat 24. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu lalu memukul orang-orang Moab sehingga mereka lari dari situ, dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melempari batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anak yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari sini kita bisa lihat peperangan itu terjadi begitu ringan. Artinya Raja Israel, Raja Yehuda, Raja Edom begitu mudah mengalahkan Raja Moab. Kenapa? Karena tiba-tiba air yang datang berwarna merah itu, tiba-tiba orang Moab berpikir, oh pasti sudah terjadi bunuh, dan air ini adalah darah mereka. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena itu Alkitab bilang, serahkan kekhawatiranmu kepadaku. Karena itu Tuhan ajarkan kita untuk belajar berserah, karena Allah punya 1001 cara, Allah punya 1001 strategi, Allah punya 1001 kreativitas untuk menolong dan menyelamatkan kita. Dan kalau kita mau mengerti tentang strategi Allah, yang pertama saya pelajari, strategi Allah berbeda dengan strategi kita. Alkitab sudah bilang, jalanmu bukanlah jalanku, rancanganmu bukanlah rancanganku, apa yang kamu pikirkan bukanlah apa yang aku pikirkan. Nah, hal ini membuat kita yakin bahwa strategi Allah berbeda dengan strategi kita. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berdoa, kita harus sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Saudara, strategi manusia banyak curangnya, strategi manusia banyak keegoisannya, strategi manusia banyak menghalalkan segala caranya. Tetapi strategi Allah itu benar, strategi Allah itu menuntun kita pada hal-hal yang penuh dengan mujizat dan kuasa Allah. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, harus saya ulangi sekali lagi, strategi Allah berbeda dengan strategi kita. Karena itu kita harus belajar berserah, kita harus minta petunjuk, kita harus pekakan tuntunan Tuhan. Maka setiap masalah dapat kita selesaikan dengan kasih karunia Tuhan. Yang pertama, kita belajar bahwa strategi Allah berbeda dengan strategi kita. Yang kedua, kita belajar bahwa strategi Allah menyelesaikan masalah kita dengan damai sejahtera. Nah, repotnya strategi manusia, contohnya, wah, istri saya marah-marah, saya bohong saja. Ini kan persoalannya, ya kan? Waduh, suami saya kalau tahu saya nolong ibu saya tolong adik saya, wah, suami saya pasti ngamuk. Karena itu saya nolongnya diam-diam aja. Nah, ini kan strategi manusia, menyelesaikan masalah, tetapi ujung-ujungnya dapat menciptakan bom waktu, sehingga untuk sementara masalahnya selesai, tetapi selanjutnya masalahnya bisa jadi lebih besar lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, luar biasanya strategi Allah, dia menyelesaikan masalah kita dengan damai sejahtera. Lihat bagaimana Yusuf ditolong Tuhan. Awalnya dia kerja baik-baik di rumah Potifar, lalu kemudian dia difitnah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Strategi Tuhan, dia diizinkan untuk dibuang ke dalam penjara, tetapi kemudian dari dalam penjara diangkatnya menjadi Perdana Menteri. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, belajar berserah pada strategi Allah. Awalnya kelihatannya berat, tetapi dia menyelesaikan masalah kita dengan damai sejahtera, bahkan menuntun kita pada kemenangan yang lebih besar lagi. Yang ketiga, saya pelajari tentang strategi Allah, bahwa strategi Allah selalu yang terbaik. Nasihat manusia bisa meleset, jalan-jalan dari manusia bisa menjerumuskan kita, tetapi strategi dari Allah itu pasti yang terbaik. Yang terbaik buat saat ini, yang terbaik buat hari depan kita, dan yang terbaik sampai selama-lamanya buat kita. Dan yang keempat, yang terakhir, kalau kita bicara tentang strategi Allah
pasti menuntun kita berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai strategi manusia membuat kita keluar dari masalah, tetapi kemudian hidup kita bergelimbangan dosa, hidup kita menghalalkan segala cara, dan akhirnya hidup kita dilemparkan oleh Tuhan ke neraka. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan khawatir. Kita butuhkan strategi Allah untuk menuntun kita dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Haleluya. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sudah ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saya yang sakit, setiap saya yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Dan setiap saya yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan sudah di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena rindu untuk mendapatkan strategi dari Allah, tuntunan dari Allah untuk menghadapi dan menyelesaikan setiap masalahnya. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga setiap kami tidak lagi khawatir, tidak lagi bimbang, tidak lagi hidup dalam ketertekanan, tetapi hidup dalam penyerahan yang penuh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini hari yang